Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Kusmaningsih dari LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor NIM 250311721196. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tanda-tanda usia balik. Coba berdoa mulai. Menyambut usia balik. Artinya kamu sudah merasakan sesuatu yang berbeda dengan diri kamu, tidak? Belum. Selama pertumbuhan kamu dari kecil sampai usia sekarang ada yang berubah belum? Ada. Apa? Di badan apa lagi? Suara apa lagi? Otomatis setiap hari kamu hidup, setiap hari kamu bertambah, tetap bertambah usia. Apalagi maksudnya saja ya. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih, usia balik merupakan usia di mana seseorang dianggap sudah mencapai dewasa. Dewasa menurut ilmu fikih, bukan menurut ilmu pada umumnya, bukan menurut usia hari-hari kalian, tapi menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, usia balik itu sudah dianggap dewasa atau telah memenuhi syarat-syarat yang merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab atas dirinya sendiri, baik menurut agama maupun menurut hukum. Usia balik menurut ilmu fikih bisa dikatakan dengan bahasa lain mukallaf. Mukallaf itu seseorang yang sudah mencapai usia di mana harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Bertanggung jawab atas apa saja, Bu? Misalnya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu kamu sudah bertanggung jawab atas diri kamu sendiri, bukan lagi tanggungan orang tua ataupun siapapun. Paham ya? Mengerti? Ciri-ciri yang pertama adalah bagi laki-laki adalah mimpi basah. Mimpi basah atau bahasa Arabnya hilang. Mimpi basah itu apa? Mimpi basah itu ketika seseorang tidur dalam keadaan tidur tidak sadar bermimpi, artinya keluar sesuatu yang
bagi lagi. Yang kedua apa? Haid atau menstruasi, tanda-tanda usia, tanda balik yang selanjutnya adalah haid atau menstruasi. Itu bagi siapa? Bagi perempuan mengalami haid atau menstruasi. Minimal perempuan mengalami haid atau menstruasi itu juga berusia 9 tahun minimal. Menurut ilmu fikih 9 tahun. Lah wes semono, setelah itu kemudian kok seseorang tidak pernah mengalami menstruasi atau tidak pernah mengalami ikhtilaf, tanda baliknya dengan apa, Bu? Ada yang tahu? Tanda baliknya dengan apa? Maksimal usia 15 tahun. Ketika sampai usia 15 tahun tapi tidak pernah mengalami basah, tidak pernah mengalami ikhtilaf atau tidak pernah mengalami yang namanya haid bagi laki-laki atau perempuan, maka ketika usia 15 tahun kamu sudah dianggap dewasa secara hukum. Berarti aku 15 tahun tapi aku belum menstruasi, aku belum mini basah. Itu adalah tanda 15 tahun itu sudah mencapai kamu harus dianggap orang yang dewasa. Itu 15 tahun. Maksudnya sebelum sampai 15 tahun ketika kamu tidak pernah mengalami hal tersebut, maka 15 tahun itu kamu sudah dianggap dewasa. Paham? Mengerti? Kira-kira sebelum usia 15 tahun nanti kamu sudah mengalami yang namanya haid atau ikhtilaf, berarti sudah dinyatakan dewasa. Itu menurut ilmu fikih. Dalam mengalami ngono ini dia sedang berhadas besar. Ketika seseorang mengalami haid atau ikhtilaf itu berarti orang tersebut sedang berhadas besar. Hadas besar itu apa? Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang membuat seseorang tidak boleh melakukan beberapa ibadah sebelum bersuci dengan mandi wajib. Ya benar. Keadaan seseorang hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak boleh melakukan suatu ibadah atau kegiatan apapun sebelum melakukan yang namanya mandi wajib atau dengan bahasa lainnya adalah mandi junub. Mandi junub itu adalah ketika seseorang sedang berhadas besar. Kamu sudah pernah mimpi basah misalnya. Oh itu apa tadi? Apa yang aku rasakan? Kamu masih belum tahu. Tanya-tanya. Ternyata itu adalah mimpi basah atau ikhtilaf. Maka apa yang harus saya lakukan? Pada saat itu kamu harus melakukan yang namanya mandi junub karena sedang berhadas besar. Mandi junub itu ya seperti apa, Bu? Mandi junub itu mandi karena berhadas besar. Caranya bagaimana, Bu? Caranya itu mandi seperti biasa tetapi diniati dengan nawaitu ghuslan lil junubi lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala, niat dalam menghilangkan hadas besar. Mandinya dimulai dengan air yang mengalir, air yang suci mensucikan, dimulai dari ujung rambut disiram sampai ujung kaki. Seperti mandinya orang haid juga seperti itu. Sama ya, nanti kalian di kelas-kelas yang akan datang, kelas yang lebih tinggi, terus kamu mengalami yang namanya haid atau ikhtilaf atau mimpi basah, nanti kamu caranya seperti itu. Nanti saya jelaskan belum? Ketika mengalami nanti kamu pasti akan merasa, ini aku kenapa? Saya belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Ini apa namanya, Bu Ayah? Kamu pasti akan bertanya-tanya seperti itu. Kira-kira ada pandangan, ada bayangan enggak? Ada belum ada? Junub itu kamu tidak boleh yang namanya sholat. Mengapa ketika perempuan menstruasi tidak sholat? Yaitu karena dilarang untuk melaksanakan sholat. Karena perempuan itu istimewa mengalami yang namanya menstruasi. Oke? Perempuan itu istimewa mengalami yang namanya menstruasi. Plusnya tidak sholat, tidak puasa. Ya laki-laki jangan iri ya. Karena kamu juga akan mengalami yang namanya mimpi basah, tetapi
udah maaf pakai menstruasi, maaf ya bapak-bapak, seperti itu. Jangan iri ya. Kemudian tidak puasa, tidak sholat, tidak haji, tidak taraweh itu ketika bulan Ramadan, tidak membaca Al-Quran. Nggak boleh. Kemudian tidak tawaf bagi yang melaksanakan ibadah haji ketika menstruasi, tidak boleh melakukan rangkaian ibadah haji. Paham? Itulah keistimewaan perempuan. Bukan karena guru perempuan lalu mengistimewakan perempuan, bukan. Tapi memang itulah keadaannya. Jadi bagi laki-laki jangan iri ya. Jika suatu saat nanti kalian melihat ibu atau adik perempuanmu atau saudara perempuanmu mengalami yang namanya menstruasi, dan ketika mereka makan atau tidak sholat atau makan ketika di bulan puasa, ya kamu gak usah iri lah ya. Mengerti ya? Jadi laki-laki itu tidak boleh baper ya. Paham? Mengerti? Itu tanda balik menurut ilmu fikih. Kemudian ada lagi yang namanya tanda balik menurut apa? Ilmu biologi. Apa itu tanda balik menurut ilmu biologi? Nah, bentar. Tanda balik menurut pandangan ilmu biologi adalah seseorang sudah masuk usia balik atau mengalami pubertas. Menurut ilmu biologi. Apa saja ciri-cirinya? Bagi laki-laki ketika memasuki usia puber, Tubuh bertambah tinggi dan besar secara cepat. Tubuhnya cepat. Apakah kamu sudah merasa tumbuh secara cepat? Sudah belum? Sudah berarti sudah mengalami masa puber. Dan belum berarti belum. Kamu merasa kamu tumbuh tinggi belum? Belum. Sudah. Sudah mengalami mimpi basah di masa-masa itu. Suara menjadi lebih berat. Suara masuk ke bawah. Seperti itu. Dan muncul jerawat karena perubahan hormon. Anak sudah jerawat atau belum? Masih mulus semua? Masih. Masa buru tak sih jerawatan? Masa? Kamu tahu dong? Oh, masih balik, jangan disamakan Mbak Sipa dengan kamu. Kemudian tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi. Yang pertama, tubuh bertambah tinggi dan berkembang, terutama area pinggul. Ini menjadi lebih besar. Tumbuh rambut harus di sekitar ketiak. Wes do, mulune tas dereng. Yang perempuan tidak berjenggot ya. Tidak ada perempuan yang berjenggot atau berkumis. Ini kodratnya memang untuk laki-laki yang berjenggot berkumis. Yang perempuan tidak. Kulit wajah lebih berminyak dan bisa muncul jerawat. Kemudian sudah mengalami masa menstruasi tadi seperti tanda balik yang ada pada ilmu fikih. Paham? Ada
Itu ada gambar. Itu apa itu? Itu gambar apa? Apa ini? Gambar apa ini? Berarti nama. Oh. Kira-kira wong nek wis tubuh tinggi ku pira? Ya betul. Apa? Sini ada penyerahnya. Kira-kira berapa pacaran kita? Oh, pacaran. Itu tanda seseorang tubuh kira-kira usia berapa? Oh. Cara ini bikin ibu. Sebenarnya lagi itu ada dua itu. Nah, iya Riana sudah. Nama mati listrik alias dulu sekarang video ya.
besar. Ini terjadi pada laki. Kok Bu Guru tahu? Ini ada di pelajaran dan ada penelitiannya. Jadi perempuan tidak boleh ada alasan tidak tahu. Paham? Tandanya ini ada tidur, ada apa gitu tadi? Awan-awan, nah seperti itu mimpi, dan awan-awan dan itu biasa. Yang kedua, ini gambar apa? Menstruasi. Menstruasi sudah jelas sekali ya. Ini gambar perempuan dan ini ada darah. Ini adalah tanda balik menurut ilmu fikih. Salah satunya adalah menstruasi. Yang ketiga, ini gambar apa ini? Berusia 15 tahun. Apabila seseorang tidak mengalami yang namanya mimpi basah atau tidak mengalami yang namanya menstruasi sampai usia 15 tahun, maka dia sudah dianggap dewasa secara hukum meskipun tidak mengalami menstruasi atau mimpi basah. Adalah usia 15 tahun. Paham? Yang selanjutnya di lembar yang kedua ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi laki-laki satu, Tubuh bertambah tinggi dan besar secara cepat. tubuh bertambah tinggi dan besar secara cepat. Dua, Suara diangkat menjadi lebih berat. suara berubah menjadi lebih berat. Tiga, Mulai tumbuh rambut halus di wajah, ketiak, dan sekitar kemaluan. mulai tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan kemaluan. Kemudian muncul jerawat karena perubahan hormonnya berubah. Jadi hormonnya menjadi tumbuh jerawat. Tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi. Yang pertama, tubuh bertambah tinggi dan berkembang dan figur. Yang kedua, Mulai tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar kemaluan. yang ketiga, kulit wajah lebih berminyak dan bisa muncul jerawat. Dan yang terakhir adalah mengalami yang namanya menstruasi. Itu adalah tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi. Sudah paham ya? Tanda balik menurut ilmu fikih, tanda balik menurut ilmu biologi. Mengerti? Sekarang guru mau buat kelompok kalian menjadi 3 bagian. Kelompok 1 sana, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini, Mas. Ayo, ya. Kelompok A, kelompok bapak-bapak dan mas-mas. Nah.
Siti 11 tahun mulai Sebentar. Siti 11 tahun mulai mengalami menstruasi pertama. Ia bingung, merasa takut dan sempat tidak sholat karena mengira dirinya kotor. Ibunya lalu menjelaskan bahwa haid adalah tanda balik dan bagian dari fitrah perempuan. Kasusnya berbeda dengan kasusnya bapak-bapak ya. Nah, dengan kasusnya kelompok itu kasusnya berbeda. Bagaimana? Mengapa? Salah, Naira. Sebenarnya pada kabeh guru bingung. Iya bisa, ayo. Pondok A, Adiba, Astia, Akila, Naira, Arabe. Ini. Ya. Studi kasusnya Naira dengarkan. Bagaimana kasusnya Naira? Dia 14 tahun sudah memasuki usia 15 tahun usia, tetapi belum pernah mengalami mimpi basah atau tanda fisik lain. Dia bingung apakah sudah termasuk baik atau belum. Bagaimana sikap Budi? Bagaimana wudhu bisa menentukan baik Bagi Budi, bagaimana? sudah mengalami usia dewasa. Sudah mengalami usia dewasa. Balik bagi laki-laki adalah Mimpi basah. nah, tanda balik bagi perempuan. Menstruasi. Bagi laki-laki atau perempuan yang belum pernah mengalami mimpi basah atau menstruasi, tanda baliknya adalah Dianggap dewasa. pada usia 15 tahun. 15 tahun, benar. Kemudian ciri-ciri fisik menurut ilmu biologi bagi laki-laki dan perempuan. Tubuh besar, apalagi? Lebih tinggi, apalagi? Suara lebih berat. Tumbuh rambut di area tubuh. Apa? Kemudian sikap Islami dalam menghadapi usia balik. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi usia balik? Yang pertama, harus menjalaninya atau menerimanya dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah sudah memasuki usia balik. Wes duwe tanda kamu sudah punya identitas diri, aku sudah balik, aku sudah punya kewajiban, aku menjadi diriku sendiri. Kemudian menjaga kebersihan dan kesucian diri, tentunya harus menjaga kebersihan dan kesucian diri, melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan menjaga akhlak mulia serta mengendalikan diri dan bertanggung jawab. Sudah paham semua? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah berkonsentrasi dengan baik, sudah berkontribusi dengan baik di mata pelajaran guru kali ini. Saatnya kalian boleh kembali beraktivitas. Dan